di mana syarat sah sholat yang selanjutnya yang sudah kita bahas, yaitu pertama suci dari anggota wudu dari hadas dan najis, ya. Suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya. Hadas kecil, hadas besar itu harus bersih. Tidak sah sholat kalau berhadas. Ini sudah kita bahas. Menutup aurat ini wajib. Menutup aurat, makanya kalau sedang sholat auratnya terlihat, maka sholatnya batal. Tentu menutup auratnya dengan pakaian yang suci. Kemudian diam di tempat yang suci. Makanya kalau antum sholat kemudian sujud ataupun berdiri, sujud kalau ya, sujud misalkan najis, pas kena najis sujud, kena najis dan sujud, maka sholatnya batal. Atau begini nih, atau pakai sorban panjang, sorban yang ada sekitar 2 kilo. Sorban panjang banget. Di ujung sorban ada kotoran cicak, jadi sorbannya mau ngambil, ya. Sampai ke sana misalkan itu di ujung sorban itu ada kotoran-kotorannya, dipakai begini, ya. Walaupun antum sholat ini ujung sorban gak ikut gerak, ya. Sholat gerak ini sorban tetap diam, saking panjangnya tetap sholatnya batal. Makanya ada orang saking solehnya lagi main layangan, tiba-tiba datang waktu sholat dan layangan udah mantap banget di atas, datang waktu sholat dia langsung bawa peci, bawa sarung hitam, langsung kompas ke arah kiblat, sholat di lapang. Layangan gak ada yang nungguin, diikat di kaki, ya. Atau ikat di tangan. Diikat sini, ya. Tengah-tengah sholat layangannya jatuh, masuk ke kotoran tubuh, mancep ke kotoran tubuh, atau ke sekiping orang, jebol. Nah, sholatnya batal nggak? Batal, karena nyambung ikat, ya kan? Jadi berarti dia pakai pakaian yang najis atau sesuatu yang najis nempel. Kalau misalkan ada dari dulu kan, kayak ini kan sudah ada dari dulu. Iya. Terus berapa saya sholat bawahnya, tapi yang itu pas dari siapa ya? Ya. Juga nggak kena. Maksudnya kenapa mungkin kena kali ya? Karena kita misalkan, tapi ini nggak ke bawah itu gimana? Kalau selama nggak tahu nggak kena, kenapa enggak gitu, ya kan? Bisa kena bisa enggak, itu nggak najis. Ya. Tapi kalau sekiranya yakin kena dan kondisi kotoran burungnya nggak terlalu banyak, masih bisa dihindari, najis. Beda kalau kotoran burungnya banyak, namanya umumul bawah, 20-an. seperti di Madinah, di Masjidil Haram itu kotoran burung tempatnya banyak banget. Para ulama mengatakan kalau kotoran burung banyak, seperti memang wilayah masjid itu burung itu berterbangan bebas, banyak nih, itu yang penting selama masih bisa berusaha menghindar. Nah ternyata tidak terhindarkan, kena juga, keinjak misalkan, dan kondisi kotoran burungnya kering, nggak najis. Artinya bukan nggak najis, aja dimaaf, karena memang umur bau. Ya. Tapi kalau baru satu buah mah belum, masih bisa dihindari. Nah sekarang kita nggak tahu nih, makanya selama nggak kena nggak ada masalah. Jadi kan sudah saya bahas
selama nggak kayak ini Nggak nggak kena. kena. Oh, ngindari. Selama nggak kena, walaupun kan sudah saya bahas nih, pas kalian sujud, jadi di leher itu nih, tumpukan leher ada apa? Air. Kotoran angsa, Wah. suatu mana kali dia? Lebih. Suatu mana tuh macam? Ya, kebun kali salah. Ya, jadi ada kotoran, dia sujud sampai ngangkat begini, nggak ada masalah. Yang penting jangan. Tapi ketika sorbannya begini nih, Nah, nempel. kena nempel sorbannya, sedangkan dia pakai, ya udah batal. Nah, kalau misalkan jadi imam sekarang badan yang panjang kan. Ya, Nah, kalau kita nggak tahu dia kayak selama nggak tahu nggak ada masalah. Kalau kita mau dari suatu. Makanya saya sudah saranin Ya. pakai mic itu wireless, minyak mic wireless. Saya pernah nanya ke guru saya, umumnya kotoran burung di masjid itu kotoran burung darah, burung gereja, nggak ada masalah sebetulnya. Saya nanya ke guru saya, andai kan memang amplinya atau toaknya itu banyak kotorannya, kan nyambung kan ya, toaknya itu kan burung di situ kan. Itu kan kotoran burung mah dipikir diceritakan umur bawah ya, makanya saya nanya guru saya nggak apa-apa, cuman memang kalau memang lebih aman lagi pakai yang wireless yang tanpa kabel Ya, kalau misalnya proses pembangunan ini mah nggak bisa. Itu masih bolong, padahal masih tidak lagi ya, makanya nggak ada masalah kalau yang banyak banget mah. Dalam Islam tuh begitu sih, ketika sesuatu nggak bisa terhindari, ya, bebas. Ya. Seperti bangkai semut kan najis, lagi sholat nempel. Tapi kalau semutnya banyak, nggak bisa dihindari, udah nggak ada masalah. Lagi sholat di semut nempel sampai gepeng di kaki, Iya. batal sholat. Sekarang bangkai semut pun najis. Nah sekarang semutnya banyak, rudul keluar. Tapi sholat, saya pernah alami. Lagi jadi imam, jadi lubang keramik itu keluar apa? Semut, badan saya sampai ya, Nggak bolong lagi. Keramiknya. Pohon penuh pada merayap gitu kan. Saya mungkin ada satu dua yang tewas kayaknya, yang lainnya. Saya udah nggak mikirin, ya sampai selesai sholat. Ya. Jadi seperti itu nggak ada. Kemudian terakhir yang kita bahas kemarin wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu. Nah ini masalah mengetahui masuknya waktu. Ini ada beberapa cara. Pertama, mengetahui binafsihi, dengan dirinya sendiri. Dia tahu memang dia ahli. Ya, dia tahu dia dengan melihat langsung matahari. Zaman Nabi kan matahari makanya. Ya. Zaman Nabi matahari nggak ada jam itu. Jam itu sebetulnya zaman setelah manusia mulai mengenal teknologi. Zaman Nabi belum ada jam, masih mengandalkan matahari. Makanya kalau ada yang bilang bid'ah tasbih, Rasul nggak pernah hitung zikir pakai tasbih, maka Rasul pun nggak pernah menentukan awal sholat pakai jam. Kalau tasbih bilang bid'ah, maka jam pun bid'ah. Sama-sama alat ibadah. Makanya alat mah nggak bisa dibilang bid'ah. Alat itu mah. Tasbih, di mana tasbih? Kalau tasbih dipakai yang Buddha Cula itu, dulu kan saya masih kecil tuh dalam apa tuh, bom suaca gitu kan. Nah itu mah nggak bagus itu mah. Makanya dihina banget kita tasbih orang Wahabi. Itu kan tasbih budaya Yahudi, budaya Hindu. Siapa yang pakai budaya Hindu? Kalau Hindu mah di leher pakainya. Makanya suka pakai leher. Ada tasbih pakai di leher, ya. Ini nggak ada masalah. Cuman apa namanya, orang Islam mah dipakai buat itu. Di bahasa Baris bukan buat itu gitu. Ya. Makanya sekarang modern lagi, ada yang tasbih digital, ya kan? Pakai batu, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, ada kalanya dia dikasih tahu sama orang, yang orangnya terpercaya, udah sah itu.
nih antum mau sholat bingung, nanya ada orang situ yang antum percaya, bang udah zuhur belum? Udah, nggak masalah, nggak ada masalah. Ya. Nah, termasuk dengar azan itu termasuk kabar dari orang. Kita dengar azan, betul. Ya. Termasuk dengan feeling, perkiraan bisa. Ya. Sebab kita jam nggak ada, mati, mendung, ya kan. Kemudian ditambah lagi kondisinya dalam kondisi mendung, jam mati, nggak ada jam, mau nanya orang nggak ada. Pakai feeling dengan cara apa? Misalkan dengan rutinitas. Contoh, antum punya rutinitas itu ngejahit baju. Udah biasa, mulai zuhur atau mulai asar, sekitar 10 potong baju maghrib. Udah rutin tuh ya, tukang jahit. Jadi beres asar, dijahit, maka sekitar 10 potong baju, katakanlah waktu maghrib itu udah rutin. Bolehkah seperti itu? Boleh. Ya, jadi 10 potong baju nih. Wah, nanti udah 10. Nanti yang udah 10 itu udah maghrib. Dia nggak ada masalah. Nggak bisa. Sekarang kenyataannya belum. Ya sholat lagi. Pas udah sholat, ada yang ngasih tahu, bang, belum waktu. Oh berarti panasnya tadi dia itu cepat banget mau. Ukuran normal baru 5 itu sebenarnya. Ya. Jadi sholat lagi. Ya. Tapi kalau memang sampai wafat nggak tahu kalau dia sholat belum waktu ya lolos kan dimasalahkan kalau memang tahu. Termasuk wiridan atau yang sedang baca sholawat. Dari udah biasa habis asar dulu baca sholawat. Ya, emang dia untuk punya kerjaan dari kaya. Ya. Habisnya duit yang ratusan juta itu nggak bisa habis. Akhirnya dia duduk kayak di masjid habis asar tuh nggak kemana-mana. Udah biasa baca sholawat. Kalau habis sekitar 2000 sholawat tuh datang waktu maghrib. Udah biasa juga tuh. 2000 sholawat. Nah, dapatlah 2000 sholawat. Oh, maghrib belum ya? Udah cukup, bisa. Ya, bisa. Atau dengan patokan kebiasaan alam sekitar, kayak model kelelawar. Ya, kelelawar itu keluar dari sarangnya biasanya ketika matahari terbenam. Ini sudah dia uji beberapa kali dan itu akurat. Setiap maghrib rumah dia kebetulan berdekatan dengan sarang kelelawar. Jadi setiap maghrib itu keluar kelelawar. Nah suatu ketika dia bingung, melihat kelelawar udah pada terbang. Udah. Cuman kalau pas misalkan terjadi kesalahan ya sholat. Kalau sudah beres sholat, mau jam 5. Kalau pada keluar, bocah tuh. Ya, bocah dijepret-jepretin. Itu kan terbang, ya kan. Nah, termasuk apa? Suara ayam. Bisa subuh. Subuh itu suara ayam. Ada ayam yang cuma ayam sekarang ayam udah nggak disiplin tetangga saya punya ayam tuh. Saya cerita beliau kata beliau setiap jam 4 ayam bunyi itu kasih tahu siap-siap sholat subuh. Setiap jam 4 itu tetangga saya punya ayam. Beberapa kali saya cek jam 4 itu bunyi. Saya lihat jam 4 lebih setiap jam 4 ya. Kata beliau itu kalau jam 4 itu ya semua ayam jago itu akan bunyi itu masih tahu supaya sholat subuh. Ayam jago ini si ayam jago kayak aku dengan punya ya, nah sekitar jam 3 atau jam setengah 3 itu korok itu ngasih tahu aku Kalau kita saat ini ya
Kalau bahasa kita mau buon bu, gua aja udah bangun gitu kan kata ayam kan. Dia pemorok tidur lagi dia juga. Ya berarti ayam yang tidur lagi. Ya, Denger lagi mau tidur lagi ayam. gila. Jadi berapa kali saya perhatiin gitu kan ya. Dalam ketika mendekati subuh memerok lagi. Itu namanya subuh ayam. Nah bisa tuh dipakai untuk patokan. Misalnya wafi adzan di hal huwa qabla adati aula. Nah ini kan azan apa namanya soal apa namanya tadi ayam itu ayam yang memang sudah terlatih ya, ayam yang memang sebelumnya bagus. Tapi kalau ayam sering ngaco nggak bisa dipakai. Berapa ya kok? Ada yang stres. Kadang-kadang biar subuh bolong ayam. Nah itu nggak bisa dipakai. Ada mau Ayam dijual. ayam kayu zaman berarti. Iya bilang ayaman, nggak akurat. Kemudian wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Riwayat kiblat ini panjang sekali. Nabi SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul, beliau kan menganut agama Ibrahim. Nabi kita itu sebelum beliau dapat Al-Quran sekitar umur sebelum jadi Rasul, Nabi kita sudah menganut agama Nabi Ibrahim. Kok bukan agama Nabi Isa? Nabi Isa itu agama khusus Bani Israel. Ya, untuk ke Arab nggak nyampe. Nabi Isa tidak sampai dakwahnya ke Arab. Nggak pernah ke Arab Nabi Isa. Ya, yang dakwah ke Arab itu Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Nabi Isa nggak pernah ke Arab. Nggak nyampe dakwahnya. Makanya yang nyampe itu dakwah Nabi Ibrahim. Itu orang Arab itu dakwahnya Nabi Ibrahim, masuk Nabi kita itu ngadapnya ke Ka'bah dari zaman Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi kita hijrah ke Madinah, oleh Allah diperintahkan ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Awal-awal pindah ke Madinah, Nabi kita diperintahkan oleh Allah sholat menghadap Baitul Maqdis untuk menghormati orang Yahudi yang ada di Madinah. Akhirnya kan sholat semua menghadap Baitul Maqdis. Orang Arab pada kecewa waktu itu. Kata orang Arab, andaikan Muhammad masih menghadap Baitul Maqdis, selamanya kami tidak akan masuk Islam. Ternyata perkataan ini membuat Nabi kita sedih. Dan Nabi kita itu sebetulnya walaupun memang menerima menghadap ke Baitul Maqdis, hatinya tidak sah. Makanya setiap hari beliau itu berdoa kepada Allah. Setiap hari beliau curhat sama malaikat Jibril. Ya, Nabi kita makanya sama malaikat Jibril. Kali kan sudah curhat sama pocong, ya. Kadang-kadang sama Nabi. Ya. Dan malaikat Jibril curhat. Orang kesurupan lah, jadi curhat di tempat curhat, ya. Kuburan. Ya. Nah, Nabi kita curhatnya kemana? Jibril. Bahasa kita yang hadisnya panjang. Pengen banget Allah menyuruh saya kembali ke Ka'bah. Ya. Pengen banget sholat Ka'bah kembali ke Ka'bah seperti dulu. Apa kata Nabi Jibril? Ya sudah minta. Anta karim kata mereka jadi. Anda itu orang mulia, lebih mulia dari saya. Minta sama Allah. Itu Nabi kita minta sama Allah. Setiap hari Nabi kita lihat ke langit aja, nungguin Jibril turun. Itu Nabi kita doa, ya Allah supaya arah kiblat itu kembali kemana? Ke Ka'bah. Itu nunggu Jibril turun setiap hari selama 16 bulan. Bahkan ada yang bilang 17 bulan. Makanya Nabi kita doa 17 bulan baru diijabah. Itu Nabi kita yang begitu murni dan suci, bersih dari dosa, 17 bulan baru dapat jawaban dari Allah. Nabi kita Salimi. doa baru seminggu udah bosan.
dosa setumpuk. Kata mereka Jibril gak mikir ya. Oh bisa dipak mereka Jibril ya. Nabi kita sabar banget Pak. Nah, sabar banget. Jadi setiap hari nggak ini, nggak berhenti. Makanya kalau takol di bawah tiga sama kami melihat wajahmu bolak balik ke langit. Maksudnya doa setiap hari. Ini contoh buat kita. Kalau kita punya harapan, doa setiap hari. Makanya doa biar gak bosan sering disampaikan oleh para ulama, niatnya ibadah. Walaupun belum dirasakan hasil doa. Minta rezeki kok biasa aja, belum ada perubahan. Minta jodoh kok belum dapat apa. Minta biar istri dulu izinin kita kawin lagi kok belum ada reaksi. Masih kencang penolakannya. Bahkan bikin slogan-slogan semangat menolak. Itu dia. Belum boleh tuh. Terus berdoa, terus nangis di tengah malam. Kirain mau apa ya. Terus ya kan, pengen punya anak belum juga misalkan. Terus aja. Terus aja Nabi kita 17 bulan bukan sebentar, setahun berapa itu? 4 bulan. Bukan waktu sebentar. Kita mah gak akan sesabar itu kan. Dan bantu kali gua. Jangan gitu. Terus ya. Kita ngukur diri, Nabi yang bersih aja 17 bulan. Nah kita makanya telat-telat baru setahun 2 tahun ya Pak. Oh, lu doa gue yang 2 tahun lalu ini kayak kemarin. Yo aja. Makanya gini, biar gak bosen, doa itu niatnya ibadah. Ibadah itu kan dapat pahala. Kayak kita sholat, pengen pahala. Makanya ya udah doa itu pahala. Masalah hasil doa nggak kelihatan itu urusan Allah. Lu nggak akan bosan. Kamu kalau niatnya minta cepet bosan. Ya. Akhirnya Nabi kita pulang balik ke langit begini lagi setiap hari. Sampai pada akhirnya turunlah Jibril. Ya. Wawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Allah. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu kejadian sedang sholat zuhur rakaat kedua. Udah dapat 2 rakaat, rakaat ketiga. Langsung Nabi kita putar arah 180 derajat. Dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis langsung putar arah 180 derajat ke belakang berarti. Ke arah Ka'bah. Makmum sama, mutar semua. Nabi kita kan jadi imam. Jadi blok mutar begitu. Jadi kan Nabi kita ada makmum. Itu makmum semua mutar. Akhirnya Nabi kita lagi mutar aja mutar. Sholat dari tadinya akhirnya nggak ada sholat. Mutar 180. Di situ tidak sedikit sahabat, bukan sahabat sebelum sekarang udah mutar. Disebut apa ya orang Islam yang murtad, tidak sedikit yang murtad. Wah, Muhammad sudah kembali ke agama nenek moyangnya. Ada yang buruk sangka sama Nabi kita. Suzon. Wah, Muhammad ternyata lebih mengutamakan leluhurnya. Ya. Jadi disangkanya Nabi kita itu tidak sendiri pindah kiblat ke Alhamdulillah. Makanya wa inna ala kabiratun illa ala ladzina hadallah. Perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu berat diterima bagi umat Islam, kecuali mereka yang kata tidak. Ya. Makanya Nabi kita ngadep ke Ka'bah, alhamdulillah kesaring mana yang beriman, mana yang imannya kurang. Kesaring. Ya. Gue yang murtad juga sendiri. Mereka kembali ke agama Yahudi. Ya. Dan memang orang-orang itu nggak perlu bilang Islam, tapi mereka tidak harus mengikuti Nabi. Kan mengikuti Nabi kudu mutlak, nggak boleh kita Nabi kritik, nggak boleh. Total mengikuti Nabi mah, apapun perbuatan Nabi, keputusan Nabi, ucapan Nabi wajib kita ikuti. Tapi Allah wajib Rasul nggak boleh kritik, kecuali ulil amri. Semua keputusan pemerintah jangan membabi buta, tidak kita ikuti, tetap kita saling suntik. Karena pajak itu aslinya hanya untuk orang
Aslinya kan pajak itu untuk orang Kristen, orang Yahudi yang tinggal di Indonesia, yang tinggal di negara Islam. Misalkan Nabi ngasih pilihan cuma dua, orang-orang Madinah yang Yahudi. Yahudi silakan tinggal di Madinah, kata Nabi, tapi dua pilihan. Ya, satu masuk Islam, kalau nggak mau masuk Islam, Pajak. pajak. Ada yang masuk Islam, ada yang bayar pajak. Ada yang munafik. Apa munafik? Pura-pura Islam, biar nggak bayar pajak. Jadi nggak ada Ka'bah, itulah Nabi kita. Wah, Nabi kita bersyukur kepada Allah, diarahkan kembali ke Ka'bah. Nah ini syarat sholat selanjutnya wastiqbal kiblati, menghadap kiblat bukan Ka'bah. Kenapa kiblat? Karena untuk menghadap Ka'bah itu susah. Berapa sih besarnya Ka'bah? Ka'bah itu tingginya 15 meter. Lebarnya kurang lebih sekitar 11 meter. Masjid kita aja kadang-kadang lebarnya sampai 20 meter. Ya. Nggak bisa ngadep Ka'bah secara akurat. Makanya bagi yang jauh jaraknya, dan ini pendapat banyak dipakai, bagi yang jauh jaraknya, yang penting ngadep Mekah. Gitu. Yang penting ngadep Mekah. Ke bawah. Ya. Makanya yakfi istiqbalul jihad liman ba'uda anha wahwa qaulul Iftahul Ghazali. Ya, inilah pendapat Imam Ghazali dari kalangan Syafi'iyah. Ya, jadi kalau jauh ke Indonesia cukup ngadep ke Mekah. Makanya kita kalau kompas GPS itu di HP pasti Mekah bukan Ka'bah. Mekah. Berarti kalau Ka'bah perlu muter dong sholatnya. Itu nggak bisa melucut nanti ke sana. Ya. Nah ini Ka'bah. Ya makanya orang kan bumi itu lonjong ya, bulat tapi nggak bulat banget. Nah ada orang misalnya asal satu negara, jadi Ka'bah dengan dia itu lurus begini nih. Di Ka'bah ini negara dia tinggal di sini. Ini sholat ngadep kemana aja boleh ya. Karena ngadep kemana aja arah ke Ka'bahnya sama. Jadi kita ngadep ke Ka'bah tuh ke arah terdekat, gitu kata para orang. Walaupun nih kita ngadep ke sini Ka'bah, ngadep ke sini Ka'bah. Sebetulnya ngadep ke sana juga lama-lama nyampe Ka'bah. Muter karena bumi itu bulat. Cuman nggak bisa begitu. Jadi ngadep ke arah terdekat. Ya, makanya yang negaranya kebetulan kayak begini nih, dia ngadep kemana aja, termasuk sholat di dalam Ka'bah. Makanya ada orang misalkan presiden setelah masuk dalam Ka'bah, kok naik arah kiblatnya mana? Lu di dalam Kemana aja ya? dipegang, wah. Iya bener ya. Dia bener bebas, makanya Dia nanya dah. presiden ngaji, ya. Jadi dia masuk ke Ka'bah ya sudah, ada kemana aja. Kiblatnya mana ya? Makanya sholat di Ka'bah mau udah ampas jadah, wow, udah nggak usah mana. Soalnya tapi dia di tengah-tengah Ka'bah, dia itu berada di dalamnya malah. Nabi ketika sholat di dalam Ka'bah, dia udah nggak kemana. Makanya nggak ada tempat pengimaman di dalam kayak kotak gitu. Iya. Kalian lihat aja di YouTube tuh ada tuh. Jadi begitu aja nggak ada. Saya lihat beberapa presiden akan ada rekamannya, ya sholat masing-masing. Ada warung sono, dan di mana enak. Ya, saat di dalam Ka'bah. Jadi dan ini posisi Ka'bah ini harus zon. Zon itu apa? Perkiraan. Kalau antum ragu nggak salah. Ka'bah bukan. Yakin. Harus zon. Zon itu apa? Prediksi. Makanya sekarang alhamdulillah alat GPS sudah ada. Itu di HP saya itu namanya correction Ka'bah aplikasi. Itu saya cek ke beberapa masjid yang pakai satelit, termasuk Al Azhar, Al Amjad, ya, termasuk Masjid Cilongok, BOJ, itu akurat pakai itu, lompong banget. Ya, masjid saya tuh saya pakai alat itu kemarin diganti granit, udah lompong banget. Saya pernah ngecek ke matahari juga, ya kan setiap bulan Mei sama bulan Juni kalau tidak salah itu ada tanggal berapa?
Coba lihat saya Pak ya. Sebulan sekali, setahun dua kali Ka'bah tepat matahari tepat di atas. Itu pas banget tuh buat ngecek arah kiblat. Tinggal pasang tongkat, ya, tongkat diringin, kan nanti bayang-bayang mengarah. Nah itu berarti arah kiblat. Arah kiblat. Saya pernah cek di masjid saya itu, ya, lurus banget alhamdulillah. Orang-orang yang mau pasnya dulu keluarga dari Jawa, dari alat dari Garut, ya. Dia pakai satelit, ini benar-benar akurat. Ini akurat dulu ya, akurat. Yakin sama. Sebetulnya gimana kalau kurang-kurang dikit? Kurang-kurang dikit tidak ada masalah sebetulnya. Harusnya belok dikit lah, nggak belok banget, lurus aja nggak ada masalah. Daripada nih imam belok, makmum lurus, itu nggak bagus. Bedanya. Makanya nih kalau imamnya nurut, belok gitu, belok. Nah makmumnya nggak mau belok, saya belok dikit doang. Saya begini, kalau saya belok banget, nanti yang sebelah sono kan kalau kan lurus begini ya. Saya belok, berarti yang sebelah sini mendahului apa? Imam. Ya kan namanya lurus kayaknya belok kan jadi begini nanti dari sana. Berarti yang di sini nih mendahului imam, nggak kasihan. Ya udah kita pakai yang gampang-gampang saja. Ya. Kalau pernah di masjid Jami di saya sama, nggak akurat. Udah saya sampaikan ke DKM-nya, tapi ya memang sulit, udah jadi masih udah gede banget. Jadi kalau sholat Id, sholat Jumat saya nggak belok, lurus saja. Saya nanya ke guru, boleh kurang-kurang dikit nggak ada masalah. Ya, daripada kita belok sendiri, akhirnya makmum yang sebelah sana jadi nggak sah kasihan. Ya. Jadi soal kiblatnya sebetulnya dianggap rumit, sebetulnya nggak rumit, tapi jangan diremeh. Kalau memang sepakat DKM nih, garis ulang, nggak ada masalah. Masjid banyak, masjid besar yang garis ulang, akhirnya sejadahnya miring, gitu kan. Nggak usah dirombak bangunan, tinggal apa? Tinggal bangunannya saja, hasilnya saja apa dimiringin. Cuman alasannya jelek katanya, jelek, nggak rapi, diberantakan begitu kan? Ya sih. Pernah ribut berantem di Tangerang ada soal kiblat. Akhirnya beberapa kiai menyampaikan, putuskanlah di masjid tetap seperti itu. Jadi soal kiblatnya jangan sampai berantem nanti. Masing-masing, gua, ya, gua sholat, ntar gua udah, ya, nggak bagus, ya, kiblat nggak perlu terlalu besar-besar. Kita suatu saat bisa ke Ka'bah. Amin. Ya Allah, masih ibadah haji. Amin. Amin. Amin.